Kita bilang amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kata Allah, fi qulubihim marad. Hatinya masih ragu. Marad di dalam ayat itu adalah raib, ragu. Walaupun dia bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Pertanyaannya, kenapa? Fi qulubihim marad, fi qulubihim syak, raib. Di hati mereka ada ragu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini setelah sebulan Allah perkenankan kembali kita bertemu dengan guru-guru kita dari Aceh. Ada guru kita dalam bidang ilmu akidah yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi. Dan seharusnya juga kita akan kedatangan guru kita di bidang fikih yaitu Ustadz Dr. Awalul Dzikri seperti bulan yang kemarin. Tetapi beliau sedang diberikan amanah untuk menjaga dan merawat ayahnya yang sedang sakit. Dan mari kita sebagai murid mendoakan semoga Allah berikan kemudahan dalam proses berobat ayahnya Gurunda Dr. Awalul Dzikri. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dan insya Allah bulan yang akan datang semoga Ustadz Dr. Awalul Dzikri juga bisa kembali hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang istimewa malam ini kita juga kedatangan guru kita di materi hadis. Buat teman-teman yang nanti ingin belajar hadis secara lebih terstruktur, terutama hal-hal yang kontroversi tentang hadis. Misalnya ada ucapan itu tidak ada hadisnya, karena seringnya kata-kata tidak ada hadisnya bukan gak ada tapi dia gak tahu. Nah, kita bisa tanya kepada ahlinya. Atau tentang yang kontroversi itu hadis dhaif, karena hadis dhaif ini juga ada beberapa versi, sehingga kadang-kadang kita punya versi sendiri lagi tuh. Selain versi ulama ada versi kita, itu hadisnya dhaif. Jadi ahli hadisnya banyak tiba-tiba ya. Dan kita termasuk seorang ahli hadis. Ahli mendhaifkan hadis. Bukan ahli hadis yang hafal atau ngerti. Ahli mendhaifkan hadis. Nah, sehingga kita bisa belajar dari Ustadz Abu Hudzaifah. Beliau murid kesayangan dari dosen hadis di Al-Azhar. Kebenaran kita tinggal di sebuah kos-kosan. Ini semuanya masih satu ma'had dengan saya di level SMA aliyah. Kemudian kita ke Mesir bareng satu kos-kosan. Dan semua mereka murid kesayangan para dosen Al-Azhar di bidangnya masing-masing. Kalau saya murid kesayangan semua dosen sih. Enggak ada yang kenal. Mereka karena mulazamahnya, jadi mereka ini kalau belajar Al-Azhar itu bukan cuman ke kampus, pulang dari kampus ke rumah dosen. Jadi ilmu mulazamah itu menyertai ulamanya itu kuat. Makanya ilmunya insya Allah luar biasa.
Nah, di hadapan kita ada Ustadz Abu Huzaifah. Walaupun namanya pakai istilah Abu, beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau Asy'ariyah ya insya Allah. Dan beliau juga salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah dari Aceh. Jadi jangan lihat usianya yang masih muda, tapi lihat ilmunya yang sudah tua. Jadi ilmunya lebih tua daripada usianya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan bahas satu tema yang penting banget sebetulnya. Walaupun tema ini mungkin kalau dibaca sekilas tuh kayak apa sih gitu kan. Tapi sebetulnya ini adalah semacam kegelisahan yang sering muncul dalam diri kita. Saya pengen membuka dengan satu statement atau satu narasi. Tahu nggak apa beban yang paling berat dalam hidup kita? Apa? Jomblo? Seberat itukah? Apa? Dosa? Oke, apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Hutang, pinjol? Apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Diputusin tanpa sebab? Apalagi beban yang paling berat? Membuang kado-kado masa lalu? Menghapus foto-foto masa lalu? Apapun beban dalam hidup kita, ada satu beban yang paling ngeganggu kita, yang paling membebani kita, yang paling bikin kita tuh gak nyaman dan gak pernah bisa bahagia dalam hidup. Dan ini jarang orang sadar. Beban itu adalah ragu kepada Allah. Kita semuanya mengaku orang yang yakin sama Allah, tapi yakin dan ragu itu bukan urusan lisan, tapi dia urusan hati. Sesungguhnya beban paling berat dalam hidup kita itu adalah ketika kita muncul ragu sama Allah. Dan itu adalah asal muasal sebab awal semua masalah dalam hidup kita. Dan kalau dibalik, sesungguhnya semua solusi dalam hidup kita itu berawal dari as-siqah billah. Percaya, yakin sama Allah. Semua solusi, semua kebaikan berawal dari as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan semua masalah dalam hidup kita, mau masalah pribadi, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, itu tuh berawal dan yang paling bikin kita gak pernah nyaman menghadapinya adalah ragu kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang diuji secara zahir oleh Allah, tetapi dia lebih bahagia daripada mereka yang diberikan nikmat zahir oleh Allah. Betapa banyak juga orang yang dikasih banyak limpahan nikmat dunia, tapi dia menjadi orang yang paling banyak berkeluh kesah, bahkan menyesali hidupnya ketimbang orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena masalah yakin dan ragu. Ragu tentang Allah itu baik banget. Ragu Allah itu dengar gak doa kita? Ragu Allah itu nolongin kita gak sih? Ragu Allah itu adil gak sih? Ragu Allah itu kuasa gak sih? Padahal dalam sifat 20 yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Allah itu ada kudrat, iradat. Ini dua aja coba saya ambil highlight dikit. Kudrat itu artinya dalam konteks anak muda ya, Allah itu mampu banget nolongin kita. Iradat artinya Allah tuh mau banget nolongin kita. Jadi bukan hanya maha kuasa dan maha berkehendak, tapi dalam terjemahan praktis, kudrat, Allah tuh mampu banget nolongin kita. Ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Tapi kita kadang ragu, itulah awal dari masalah hidup kita. Iradat, Allah tuh mau banget kok nolongin kita. Allah tuh mau banget menyayangi kita, Allah tuh mau banget membantu kita, membersamai kita, mau banget. Karena itu sifat wajib bagi Allah, mau Allah tuh. Tapi kita ragu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keraguan. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah gak adil sama saya? Apa maunya Allah? Kurang apa lagi dari saya? Bla bla bla. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keadilan Allah, yang meragukan rahmannya Allah, meragukan rahimnya Allah, meragukan
kemuliaan sifat-sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya hal yang kadang ada di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka enggak memuliakan, mengagungkan Allah dengan yang selayaknya mereka agungkan dan muliakan. Walaupun lisan